Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya dari Universitas Esa Unggul, jurusan S1 Keperawatan, kelas paralel. Pada hari ini saya akan menjawab soal UTS saya di mata kuliah Komunitas 2. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis keperawatan dalam label berikut ini. Yang pertama, ada defisit kesehatan komunitas. Definisinya, terdapat masalah kesehatan atau faktor risiko yang dapat mengganggu kesejahteraan pada suatu kelompok. Batasan karakteristik atau faktor yang berhubungan di sini ada penyebab. Penyebabnya yang pertama hambatan akses ke pemberi pelayanan kesehatan, yang kedua keterbatasan sumber daya, yang ketiga program tidak memiliki anggaran yang cukup, keempat program tidak atau kurang didukung oleh komunitas, kelima komunitas kurang puas dengan program yang dijalankan, keenam program tidak memiliki rencana evaluasi yang optimal, yang ketujuh program tidak memiliki data hasil yang memadai, dan yang ke-8, program tidak mengatasi seluruh masalah kesehatan komunitas. Untuk gejala dan tanda mayornya, di subjektifnya tidak tersedia. Untuk objektifnya, yang pertama tidak tersedia program untuk meningkatkan kesejahteraan bagi komunitas, tidak tersedianya program untuk mencegah masalah kesehatan komunitas, tidak tersedianya program untuk mengurangi masalah kesehatan komunitas, yang keempat tidak tersedianya program untuk mengatasi masalah kesehatan komunitas. Di sini ada kondisi klinis terkait yaitu penyakit HIV, penyalahgunaan zat, penyakit menular seksual, kehamilan di luar nikah, gizi buruk, infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Terus yang terakhir, Severe Acute Respiratory Syndrome atau kita singkat dengan SARS. Yang kedua, di sini ada defisit kesehatan komunitas. Definisinya, terdapat masalah kesehatan atau faktor resiko yang dapat mengganggu kesejahteraan pada suatu kelompok. Penyebabnya di sini karena yang pertama, kompleksitas sistem pelayanan kesehatan. Yang kedua, kompleksitas program keperawatan dan pengobatan. Lalu konflik pengambilan keputusan, kesulitan ekonomi, banyak tuntutan, konflik keluarga. Gejala dan tanda mayor di subjektifnya di sini yang pertama mengungkapkan tidak memahami masalah kesehatan yang diderita. Yang kedua, mengungkapkan kesulitan menjalankan perawatan yang diterapkan. Objektifnya yang pertama, gejala penyakit anggota keluarga semakin memberat, dan yang kedua, aktivitas keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan tidak tepat. Di gejala dan tanda minor, di subjektifnya tidak tersedia, untuk objektifnya gagal melakukan tindakan untuk mengurangi faktor resiko. Di sini kondisi klinis terkait ada PPOK, sklerosis multiple, artritis reumatoid, nyeri kronis, penyalahgunaan zat, gagal ginjal, atau hati pada tahap terminal. Yang ketiga ada diagnosis perilaku kesehatan cenderung beresiko. Definisinya, hambatan kemampuan dalam mengubah gaya hidup atau perilaku untuk memperbaiki status kesehatan. Penyebabnya di sini karena yang pertama kurang terpaparnya informasi, ketidakadekuatan dukungan sosial, self-efficacy yang rendah, status sosial ekonomi rendah, stresor yang berlebihan, sikap negatif terhadap pelayanan kesehatan, dan yang terakhir pemilihan gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan. Untuk gejala dan tanda mayornya di subjektif tidak terdapat, di objektifnya yang pertama menunjukkan terhadap perubahan status kesehatan, lalu gerakan melakukan pencegahan masalah kesehatan dan menunjukkan upaya peningkatan status kesehatan yang terminal. Untuk gejala dan tanda minornya di subjektif tidak tersedia, untuk di objektifnya gagal mencapai pengendalian yang optimal. Kondisi klinis terkait di sini ada kondisi baru terdiagnosis penyakit, kondisi perubahan gaya hidup, akibat penyakit, lalu ada tumor otak, penyalahgunaan zat, dan gangguan kepribadian dan psikotik. Yang keempat, diagnosanya ketidakefektifan coping komunitas. Definisinya, pola adaptasi aktivitas komunitas dan penyelesaian masalah yang tidak memuaskan untuk memenuhi tuntutan atau kebutuhan masyarakat. Penyebabnya di sini yang pertama karena paparan bencana, ini bisa dari alam ataupun dari manusia. Terus riwayat bencananya, ini juga bisa dari alam atau buatan manusia.
ketidakadekuatan sumber daya untuk memecahkan masalah, ketidakcukupan sumber daya masyarakat, misalnya istirahat, rekreasi, dukungan sosial. Lalu yang terakhir, tidak adanya sistem masyarakat. Gejala dan tanda mayornya di subjektifnya mengungkapkan ketidakberdayaan komunitas. Di objektifnya, yang pertama, komunitas tidak memiliki harapan anggotanya, dan yang kedua, konflik masyarakat meningkat. Insiden masyarakat meningkat tinggi, misalnya seperti pembunuhan, pelecehan, pengangguran, kemiskinan, dan penyakit mental. Untuk gejala dan tanda minornya, yang pertama, mengungkapkan kerentanan komunitas, tidak tingkat penyakit tinggi, sedikitnya kesempatan atau lokasi untuk interaksi komunitas. Kondisi klinis terkait di sini ada insiden kekerasan tinggi, tingkat penyakit tinggi, sedikitnya kesempatan atau lokasi untuk interaksi komunitas. Di sini ada nomor 2, di sini ada soal. Di desa X merupakan wilayah padat penduduk. Berdasarkan data puskesmas setempat, 70% warga desa X menderita penyakit yang tidak menular. Dari 70% tersebut, 80% diantaranya terdiagnosa hipertensi, di mana usia penderita hipertensi terbanyak adalah lansia. Perawat ditugaskan untuk melakukan pembinaan kesehatan dengan melaksanakan asuhan keperawatan pada kelompok populasi penderita hipertensi di desa X. Di sini saya akan menjelaskan tujuan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat A. Tujuannya yaitu upaya peningkatan kesehatan dan mutu kehidupan lansia dengan bimbingan, pengawasan, perlindungan, dan pertolongan kepada lanjut usia secara individu maupun kelompok oleh perawat, serta mengatasi masalah yang terjadi pada lanjut usia, meningkatkan pemahaman lansia terhadap penyakit hipertensi, dan mencegah terhadap kemungkinan terjadinya komplikasi, sehingga diharapkan tekanan darah lansia dapat terkontrol dan terhindar dari terjadinya komplikasi. Pelayanan kesehatan yang baik pada lansia bertujuan untuk memperpanjang hidup, harapan hidup, dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. Di sini saya akan menjelaskan metode yang digunakan perawat A dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Pada kasus di atas, perawat menggunakan metode deskriptif dengan rencana studi kasus karena menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti dengan pendekatan asuhan keperawatan, yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data yang dimulai dari pengkajian, menentukan diagnosis, melakukan perencanaan, melaksanakan tindakan, dan melakukan evaluasi pada lansia hipertensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan lansia. Lansia merupakan bagian dari populasi yang beresiko. Menurut WHO, pembagian lansia dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu usia pertengahan antara 45 sampai 59 tahun, usia lanjut antara 60 sampai 74 tahun, dan usia tua antara 75 sampai 90 tahun. Usia sangat tua di atas 90 tahun. Lanjut usia merupakan tahap tumbuh kembang terakhir dimulai ketika individu memasuki usia 60 tahun hingga akhir kehidupan. Lansia adalah tahap dari siklus hidup manusia yang paling akhir, yaitu bagian dari proses kehidupan yang tidak dapat dihindari dan akan dialami oleh setiap orang. Pada tahap orang tua ini, individu mengalami banyak perubahan, baik secara fisik maupun psikis, khususnya kemunduran dalam berbagai fungsi dan kemampuan yang pernah dimilikinya. Di sini saya akan menjelaskan perubahan yang terjadi pada lansia secara biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Yang pertama, secara biologis. Proses penuaan secara biologis yang terjadi pada makhluk hidup berupa kerusakan sel di dalam tubuh yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas fungsi dan kapasitas organ, serta menyebabkan gangguan fungsi tubuh hingga kematian. Ini menurut WHO 2015. Penurunan fungsi tubuh yang terjadi secara genetik menyebabkan seseorang dapat menderita berbagai penyakit degeneratif seperti kardiovaskuler dan diabetes mellitus.
Faktor genetik berupa keturunan menjadi hal penting yang berkontribusi terhadap terjadinya penyakit pada seseorang. Seseorang yang memiliki saudara kandung dengan penyakit yang dapat diturunkan secara genetik, maka memiliki 80% kemungkinan mengalami penyakit yang sama seiring dengan bertambahnya usia. Di sini ada perubahan secara psikologis. Perubahan secara psikologis pada lansia meliputi short-term memory, frustasi, kesepian, takut kehilangan kebebasan, takut menghadapi kematian, perubahan keinginan, depresi, dan kecemasan. Ini menurut Mariam dan kawan-kawan 2008. Secara sosial, perubahan fisik yang dialami lansia seperti berkurangnya fungsi indera pendengaran, penglihatan, gerakan fisik, dan sebagainya menyebabkan gangguan fungsional atau bahkan kecacatan pada lansia, sehingga sering menimbulkan keterasingan. Keterasingan ini akan menyebabkan lansia semakin depresi, menolak untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ini menurut Darmojo 2009. Memasuki masa lanjut usia ditandai dengan berkurangnya kontak sosial baik dengan anggota keluarga maupun dengan masyarakat. Kontak anggota sosial dapat menimbulkan perasaan kesepian. Terkadang muncul perilaku agresi seperti mudah menangis, mengurung diri, serta merengek-rengek jika bertemu dengan orang lain. Sehingga perilakunya kembali seperti anak kecil. Ini menurut Kunjoro 2007. Perubahan ekonomi pada usia lanjut ditandai dengan perubahan produktivitas kerja, memasuki masa pensiun atau berhentinya pekerjaan utama. Di sisi lain, usia lanjut dihadapkan pada berbagai kebutuhan yang semakin meningkat, seperti kebutuhan akan makanan yang bergizi seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin, kebutuhan sosial, dan rekreasi. Lansia yang memiliki pensiun, kondisi ekonominya lebih baik karena memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Sedangkan lansia yang tidak memiliki pensiun akan membawa kelompok lansia pada kondisi ketergantungan atau menjadi tanggungan anggota keluarganya. Ini menurut Suardiman 2011. Di sini saya akan menjelaskan program kesehatan apa saja yang dapat mendukung upaya pembinaan kesehatan pada kelompok populasi penderita hipertensi di rumah ataupun di masyarakat. Gerakan masyarakat hidup sehat untuk hipertensi yang pertama yaitu mengurangi konsumsi garam. Jangan melebihi 1 sendok teh dalam perharinya. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik yang teratur seperti olahraga yang dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam 1 minggu dan dilakukan selama 15-30 menit. Lalu jalan kaki sebanyak 3 kilometer. Mengkonsumsi buah dan sayur, memperbanyak konsumsi sayuran dan buah gizi seimbang, tidak merokok dan menghindari asap rokok, tidak mengkonsumsi alkohol, kurangi asupan kafein, terus memeriksa kesehatan secara rutin, memeriksa tekanan darah secara berkala kepada petugas kesehatan sehingga bila terjadi hipertensi dapat segera diobati. Menghindari stres, jangan terlalu memikirkan sesuatu yang berlebihan. Buatlah rileks, mempertahankan berat badan ideal, tidur yang cukup, dan meningkatkan kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat terhadap penderita hipertensi dengan patuh dan tertib minum obat, serta memantau tekanan darah terkini pada penyakit hipertensi. Ini daftar pustaka yang saya buat, dapat dilihat. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.